Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bu akan melanjutkan untuk membahas soal-soal Olimpiade Matematika. Khususnya untuk sekali ini adalah materi aljabar. Nah, untuk soal yang pertama, ini materinya tentang pemfaktoran dan nilai dari akar 5050 kuadrat dikurangi 4950 kuadrat adalah, kalau kita hitung satu-satu seperti 5050 dikali 5050 terus 4950 dikali 4950 kan lumayan repot karena kebanyakan. Nah, supaya lebih gampang kita harus tahu rumus ini, yaitu A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, kita akan menggunakan rumus ini untuk memecahkan masalah soal yang ini. Nah, berarti kan ini 5050 kuadrat dikurangi 4950 kuadrat itu sama dengan ininya ditambahkan dikali yang pengurangannya. Nah, 5050 ditambah 4950 itu adalah 10.000, sedangkan 5050 dikurangi 4950 adalah 100. Nah, 10.000 dikali 100 itu adalah 1 juta. Berarti akar dari 1 juta itu adalah 1000. Nah, selesai. Selanjutnya nomor 2, jika A sama dengan 5 pangkat X ditambah 5 pangkat negatif X dan B sama dengan 5 pangkat X dikurangi 5 pangkat negatif X, maka A kuadrat min B kuadrat adalah, nah, untuk lebih memudahkan kita harus menjumlahkan dulu antara A dan B ini. Ini hasil penjumlahannya. A tambah B sama dengan 5 pangkat X ditambah 5 pangkat negatif X ditambah 5 pangkat X min 5 pangkat negatif X. Kita jumlahkan sesuai dengan pangkatnya. Berarti 5 pangkat X dengan 5 pangkat X. Berarti kan 2 dikali 5 pangkat X. Sedangkan 5 pangkat negatif X dikurangi 5 pangkat negatif X kan hilang tuh. Habis. Jadi sisanya 2 kali 5 pangkat X. Nah, untuk pengurangan yang ini A dikurangi B, yang habis itu adalah 5 pangkat X-nya, sehingga sisanya adalah 2 dikali 5 pangkat negatif X. Nah, A kuadrat min B kuadrat itu adalah A plus B dikali A min B kan. Nah, masukin 2 kali 5 pangkat X ini dikalikan lagi dengan 2 kali 5 pangkat negatif X. Karena kita kan tadi sudah mencari A plus B sama A min B-nya. Sehingga 2 dikali 2 adalah 4 dan 5 pangkat X dikali 5 pangkat negatif X itu adalah 1, habis. Nah, kenapa habis? Lihat aja pangkatnya. X dikurangi X kan 0. Berarti 5 pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya, jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 6AB, maka tentukan nilai dari A plus B dibagi A min B untuk A, B itu tidak sama dengan 0. Nah, solusinya kita anggap X dulu, yang ini A plus B per A min B-nya kita anggap X. Nah, sehingga X sama dengan, supaya ini kan ini yang diketahuinya adalah bentuk kuadrat, maka kita harus mencari bentuk kuadrat dari ini. Jadi X kuadrat sama dengan A plus B per A min B dikuadratkan sisi ruas kanan dan ruas kiri. Jadi X kuadrat sama dengan yang atas dikuadratkan menjadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB per A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB. Karena A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 6AB. Nah, yang ini seperti yang diketahui, maka X kuadrat sama dengan 8AB. Jadi ini A kuadrat plus B kuadratnya diganti dengan 6AB. Jadi 6AB tambah 2AB adalah 8AB. Sedangkan yang ini 6AB dikurangi 2AB adalah 4AB. Tinggal dicoret AB-nya, habis 8 bagi 4, 2. Karena ini adalah pangkat X kuadratnya, sedangkan yang diketahui di sini adalah X aja, berarti tinggal diakarkan. Jadi isinya adalah akar 2. Oke, selanjutnya A kuadrat sama dengan 7B ditambah 1945 dan B kuadrat sama dengan 7A ditambah 1945. Dengan A dan B adalah bilangan real yang berbeda. Maka nilai dari A kali B adalah, nah kita harus ingat rumus dari A kuadrat min B kuadrat sama A kuadrat plus B kuadrat. Nah,
Kita misalkan dulu yang pengurangannya ya, kita kurangi dulu. A kuadrat dikurangi B kuadrat, yaitu hasilnya jadi 7 kurung buka B min A. Kenapa jadi seperti ini? Nah, kita cek. Kan ini A kuadrat dikurangi B kuadrat, berarti 7B dikurangi 7A sama 1945 dikurangi 1945. Berarti kan ini habis tuh yang 1945. Sehingga sisanya adalah 7B dikurangi 7A. Lalu 7-nya dikeluarkan, jadi bentuknya seperti ini. 7 kurung buka B min A. Nah, karena A tidak sama dengan B, maka A plus B-nya sama dengan negatif 7. Kenapa jadi negatif 7? Nah, ingat rumus dari A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Nah, sama dengan kan 7 kali B min A, maka didapatlah A plus B sama dengan negatif 7. Nah, A kuadrat ditambah B kuadrat itu, jumlahkan ini, 7B tambah 7A sama 1945 ditambah 1945, hasilnya adalah 3890. Nah, 7B plus 7A-nya dibentuk seperti ini, penulisannya, dikeluarkan 7-nya. Nah, terus yang A kuadrat plus B kuadrat diuraikan lagi seperti ini, menjadi A plus B dikuadratkan, dikurangi 2AB. Kenapa ini min 2AB? Ya, karena supaya kembali ke bentuk asal, yaitu A kuadrat plus B kuadrat. Nah, 7B plus A-nya ditukar yang A plus B-nya, ini diturunkan. Nah, A plus B-nya kenapa menjadi 49? Karena A plus B itu adalah negatif 7. Dikuadratkan hasilnya menjadi 49. Min 2AB-nya turunkan. Nah, terus ini juga sama. A plus B itu negatif 7. Berarti negatif 7 dikali 7 adalah negatif 49. 3890-nya juga turunkan. Nah, min 49 ditambah 3890 hasilnya berapa? Dikurangi dengan 49 dibagi negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 1896. Oke, selanjutnya adalah barisan dan deret. Ini soalnya pada sebuah barisan aritmatika, nilai suku ke-25 3 kali nilai suku ke-5. Nah, ini model matematikanya. U25 atau suku ke-25 sama dengan 3 kali U5, itu sama dengan 3 kali suku ke-5. Nah, jika diuraikan, maka bentuknya seperti ini. U25 itu adalah A plus 24B, sedangkan U5 itu adalah A plus 4B. Nah, dari proses ini, maka akan menghasilkan A sama dengan 6B. Kalian bisa hitung sendiri. Nah, terus suku yang ditanya ini ya, suku yang bernilai 2 kali nilai suku pertama. Berarti suku ke N berapa? Nilainya sama dengan 2 kali suku pertama. Yang ditanya adalah suku ke berapanya. Berarti yang ditanya adalah N-nya. Nah, A itu kan 6B. Tulislah 6B di sini. Berarti 6B ditambah N-1 kurung buka dikali B sama dengan 2 dikali 6B. Nah, jadi N-nya sama dengan 7. Ini juga didapat dari proses ini. Kalian bisa cari sendiri kenapa menjadi 7 N-nya. Nah, sehingga suku pertama, suku ke-nya adalah suku ke-7. Nah, ini kalian cari sendiri ya, kenapa N-nya sama dengan 7. Ini dengan cara diuraikan. Oke. Nomor 2, sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku itu membentuk barisan aritmatika. Jika sisi hipotenusa atau sisi miringnya sama dengan 20, maka keliling segitiga tersebut adalah, ingat, sisi miring itu adalah sisi terpanjang. Ingat, sisi miring atau hipotenusa dalam segitiga siku-siku adalah sisi terpanjang. Nah, yang diketahui di sini adalah membentuk barisan aritmatika. Maka sisi-sisi segitiga tersebut dapat dimisalkan dengan, berarti suku pertama adalah 20, suku kedua adalah 20 min X, dikurangi kan, suku ketiganya adalah 20 min 2X, dan X-nya itu adalah bilangan positif. Nah, terus sudah seperti itu, ingat lagi rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras yang A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, C kuadratnya ini sisi miring. Dari 20 min 2X dikuadratkan ditambah 20 min X dikuadratkan itu akan sama dengan 20 kuadrat. Nah, 20 dikuadratkan hasilnya 400. Terus 2 dikali 2 dikali 20 hasilnya min 80X. Dan min 2X dikuadratkan hasilnya plus 4X kuadrat. 20 dipangkatkan 2 sehingga hasilnya 400. Min 2 kali 20 dikali X
X min 40X min 40X, dan min X kali min X adalah X kuadrat. 20 kali 20 adalah 400. Nah, 4X ditambah X adalah 5X kuadrat, min 80X dikurangi 40X adalah min 120X. Nah, 400 yang ini dikurangi sama 400 yang ini 0, habis. Nah, jadi 400 yang tengah-tengah ini tinggal diturunkan. Nah, terus ini dibagi 5 semuanya. Sehingga kalau difaktorkan akan menghasilkan X min 4 dan X min 20. X1-nya adalah 4 dan X2-nya adalah 20. Nah, jika X sama dengan 20, maka sisi-sisinya menjadi 20, 0. Kan ini 20 dikurangi 20 berarti 0. Terus satu lagi, 20 dikurangi 2 kali 20 berarti min 20. Ini kan tidak mungkin. Kalau panjangnya seperti ini tidak mungkin membentuk segitiga siku-siku. Maka yang betul itu adalah X sama dengan 4. Sehingga sisi segitiganya adalah 20. 20 kurangi 4, 16. 20 dikurangi 2 kali 4, 8 berarti 12. Nah, jadi yang betul itu adalah 20, 16, dan 12. Karena yang ditanya adalah keliling segitiga, berarti kita harus menjumlahkan semua sisinya, yaitu 20 tambah 16 tambah 12, hasilnya 48. Oke, selanjutnya, hitunglah nilai dari akar 2, diakarkan lagi 2, akar 2, akar 2, akar titik-titik sampai tak hingga. Nah, kita harus memisahkan, kalau nemu soal seperti ini, kita harus memisahkan dengan X. Nah, lalu kuadratkan di kedua ruasnya. Berarti ini dikuadratkan, pangkat 2, ini juga dikuadratkan. Sehingga hasilnya menjadi, yang akar ini kan kalau dipangkatkan 2 pasti hilang tuh. Jadi akar yang pertama, yang terdepan ini hilang. Jadilah 2X sama dengan X kuadrat. Nah, 2X sama dengan X kuadrat, jadi X kuadrat min 2X sama dengan 0. Maka difaktorkan jadi X kurung buka X min 2 sama dengan 0. X yang ini, X yang pertama sama dengan 0. X min 2 sama dengan X min 2 itu menjadi X sama dengan 2. Sehingga isinya adalah 2. Karena tidak mungkin kan panjangnya 0, maka nilainya pasti 2. Selanjutnya, ini juga masih bentuk tak hingga dari pecahan. Hitunglah bentuk tak hingga berikut. 2 ditambah 3 per 2 tambah 3 per 2 tambah 3 per terus saja sampai bawah tak hingga. Ini juga sama, kita misalkan dengan X. Nah, ini dari soal kita misalkan dengan X. Nah, terus 2, ini bukan dikuadratkan lagi ya. Ini jadi 2 ditambah 3 min X. Mana sih? 2 ditambah 3 per X sama dengan X yang ini. Nah, ini kenapa dikuadratkan seperti ini? Nah, ini didapatkan, X kuadrat min 2X min 3 ini didapatkan dari, ini disamain dulu penyebutnya. Jadi ini ada 2X-nya, ini ada per X-nya. Nah, disamain, terus dioperasikan dengan X yang ini, maka akan didapatkan X kuadrat min 2X min 3. Nah, kalian bisa coba sendiri kenapa bisa jadi seperti ini. Lalu faktorkan, hasil pemfaktorannya dikali jadi negatif 3 ditambah jadi negatif 2. Hasilnya adalah X min 3 sama X plus 1. Maka X yang pertama adalah 3 dan X yang kedua adalah negatif 1. Karena nilainya tidak mungkin negatif, maka hasilnya adalah yang 3. Sehingga nilainya ya 3. Oke, selanjutnya, tentukan nilai 1 per 1 kali 2 ditambah 1 kali 2 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 ditambah 1 per 4 kali 5 ditambah titik sampai 1 per 2005 kali 2006. Nah, kita harus ingat penerapan prinsip teleskopik, yaitu rumusnya 1 per 1 kali 2 seperti ini sama dengan 1 per 1 dikurangi 1 per 2. Nah, ini juga sama, kalau 1 per 2 kali 3 artinya 1 per 2 dikurangi 1 per 3. 1 per 3 kali 4 artinya 1 per 3 dikurangi 1 per 4 dan seterusnya. Nah, setelah ini kan kita sudah
mengeluarkan seperti ini ya. Jadi bentuk seperti ini, lalu ditambah-tambahkan. Nah, penulisannya seperti ini sampai 1/2005 dikurangi 1/2006. Nah, lihat ini. Ini kan 1/1 sama dengan 1, turunkan. Terus min setengah ditambah setengah ya, habis kan? Nah, terus min 1/3 ditambah 1/3 habis juga. Min 1/4 tambah 1/4 habis. Min 1/5 ditambah 1/5 di sini habis. Nah, ini juga 1/25 pasti habis. Nah, sehingga sisanya adalah 1 dikurangi. Jadi yang ujung pertama atau suku pertama sama suku terakhir aja yang sisanya. Sama 1/2006. Jadi 2006 dikurangi 1 2005/2006. Itu ini kayak susah tapi udah gampang. Oke, ini masih sama yang teleskopik. 1 dikurangi 1/3. Nah, kalau ini soalnya ini kita sederhanakan aja menjadi bentuk pecahan. 1 kurangi 1/3 itu adalah 2/3. 1 dikurangi 1/5 adalah 4/5. Nah, sampai sini dulu, sampai 6/7, lalu titik, titik, titik. Nah, ini juga sama, 2004/2005. Terus yang ini ya, yang ini juga nggak ketulis ini. Harusnya ini 2002 dikurangi 2002 dikurangi 2003, lalu 2004 bukan dikurangi dibagi, lalu 2004 dibagi 2005. Nah, terus yang ini 1 plus setengah itu adalah 3/2, 1 plus 1/4 adalah 5/4, dan seterusnya sampai 2007/2006. Nah, sekarang lihat. Nah, lihat ini kan ada 2/3, ini perkalian semua ya. Ada 2/3. Atau kalau untuk memudahkan, kita gabungkan dulu yang pecahan satuan nih. Yang satuan yang ini nih, kita gabungkan biar kelihatan. Ini juga digabungkan dengan yang ini. Nah, lalu kita bisa coret nih, 2/3. Sama kali 3/2 adalah 1. Coret semua kan angkanya, habis. Ini juga habis nih. 6/7 kali 7/6 juga habis. 2004/2005 sama 2005/2004 juga habis. Maka hasil akhirnya adalah yang paling ujung, yaitu 2007/2006. Lanjut, nah ini tentang fungsi. Oke, jika f(x) adalah fungsi yang tidak terdefinisi untuk x sama dengan 0, dengan f(x) ditambah 2f 1 per x sama dengan 3x, tentukan nilai dari f(x). Berarti nilai dari yang ini ya. Oke. Nah, kita misalkan dulu bahwa 1 for x itu adalah y. Nah, maka x yang ini ganti dengan x yang ini ganti dengan 1 per y, karena dari rumus yang ini ya, ditambah 2f kali y sama dengan 3 per y. Nah, sehingga si x yang y yang ini ganti lagi dengan x, yaitu f1 per x ditambah 2fx sama dengan 3 per x. Nah, 2f 2 dikali 2 semuanya ya, kali 2, jadi 2f 1 per x ditambah 4fx sama dengan 6 per x, 3 kali 2 kan 6. Lalu kurangkan nih persamaan 2 yang ini sama persamaan 1 yang ini, jadi 2f 1 per x nya hilang kan, jadi menyisakan 4fx kurangi fx, yaitu 3fx sama dengan 6 per x dikurangi 3x. Jadi fx nya adalah ini dibagi dengan 3, maka akan menghasilkan 2 min x kuadrat per x, seperti itu. Nah, selanjutnya, diketahui G bundaran fx adalah 2x kuadrat plus 5x min 5, dan fx-nya adalah x min 1, maka gx-nya adalah, nah, ini kan diketahuinya G bundaran fx yaitu 2x kuadrat plus 5x min 5. Penulisannya menjadi seperti ini kan, tetap sama nilainya. Lalu si fx yang ini kan x min 1, masukin x min 1-nya. Nah, selesai sampai di sini, kita misalkan bahwa x min 1 ini adalah y. Maka untuk mencari nilai x adalah y plus 1. Nah, masukkan nilai y plus 1 ini ke dalam nilai x. Jadi x-nya diganti dengan y plus 1. Nah, seperti ini ya. Ini x-nya diganti dengan y plus 1. Nah, y plus 1 kuadrat ini dikeluarkan. Jadi y kuadrat plus 2y plus 1. Jadi 2y kuadrat
ya, plus 4Y plus 2 ditambah 5Y plus 5 dikurangi 5. Operasi ini dioperasikan, yang atas akan menjadi 2Y kuadrat plus 9Y plus 2. Si Y yang ini ganti lagi dengan X variabelnya, jadi isinya 2X kuadrat plus 9X plus 2. Oke, soal terakhir dari fungsi. Jika fx adalah 5x plus 3 dan gx adalah 2x plus 3 per 5 min x, maka tentukan FOG impulsnya ya. Nah, untuk mencari impulsnya, kita harus mencari F bundaran G-nya dulu. Nah, setelah dicari, kalian pasti sudah mengerti bagaimana mencari F bundaran G, yaitu dengan cara memasukkan nilai dari nilai X yang ini dimasukkan ke G-nya, maka akan menghasilkan 7X plus 30 per 5 min X. Lalu diimpuskan, maka akan menghasilkan 5X min 30 per X plus 7. Nah, kalau mengimpuskan itu tinggal dibalik. Nah, sebelum mengimpuskan, kita harus merubah posisi X-nya dulu nih. Ini kan 7X plus 30 per 5 min X. Harusnya adalah 7X plus 30 per min X plus 5. Maka yang min X ini, tadi kan ada min X tuh di sini. Min X-nya jadi plus X, plus 30-nya jadi min 30. Posisi 5 sama 7-nya tinggal dibalik. 5-nya jadi di atas, 7-nya jadi di bawah. Nah, itu impuls secara cepatnya. Oke, thank you. Ini sudah beres. Ntar akan dilanjutkan lagi ke pembahasan KSN part 4-nya ya. Oke, assalamualaikum.